Yang pertama yaitu eksplorasi sumber daya alam semakin masif. Ilmu pengetahuan dan teknologi tentu bisa mempermudah proses eksplorasi sehingga lebih mudah untuk menemukan dan mengembangkan sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi, menjadi salah satu yang berharga dan bermanfaat untuk manusia. Kegiatan eksplorasi sumber daya alam ini bisa membayangkan kelangsungan hidup untuk makhluk hidup. Bumi menjadi rusak sehingga tidak lagi menjadi tempat tinggal yang layak bagi semuanya. Ekosistem tidak lagi menjadi asri dan ancaman peradaban iklim semakin nyata setiap. Yang kedua yaitu pasar banyak dikuasai produk asing. Di masa kini, kemajuan iptek menjadi gerbang yang semakin mempermudah proses globalisasi. Tentu hal ini juga mendorong perdagangan bebas. Mengenal batas negara yang dikhawatirkan adalah ketika banyak produk lokal yang kalah saing dengan produk impor, yang ketidakmampuan untuk menyamakan keterlebatan dalam produk luar menjadi penyebab terlebih terdapat masyarakat yang merasa bahwa memakai brand luar dapat memberikan prestise yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu perekonomian negara akan dikuasai pihak asing. Perekonomian di Indonesia akan dikuasai pihak asing cepat atau lambat. Sebagai dampak dari makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, dikhawatirkan pihak asing akan mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang keempat yaitu pasar menentukan mekanisme ekonomi. Dampak adanya kemajuan iptek di bidang ekonomi menyebabkan pasar memiliki kekuasaan dalam menentukan mekanisme ekonomi. Maka dari itu, pemerintah sebagai regulator pengaturan ekonomi, sementara pasar menjadi penentu utama mekanisme ekonomi. Yang kelima yaitu meningkatkan budaya konsumtif. Kemajuan iptek di bidang ekonomi memiliki dampak negatif berupa meningkatkan budaya konsumtif. Konsumtif ini bersifat konsumsi yang menjadikan seseorang menggunakan sesuatu dengan berlebihan. Hal ini dikarenakan adanya kompetisi di era global sehingga sering membeli barang yang tak dibutuhkan dan lebih boros. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, cintai produk dalam negeri dengan menumbuhkan sikap cinta tanah air dan produk di dalam negeri guna mendukung perkembangan produk lokal. Begitu juga perekonomian di dalam negeri tetap berjalan dan lancar. Yang kedua yaitu lebih mengutamakan kebutuhan bukan keinginan, dengan memahami seberapa banyak kebutuhan dan mengesampingkan keinginan. Yang ketiga yaitu berani berinovasi terhadap produk Indonesia. Cara menyikapi pengaruh positif ini yaitu dengan berani mengembangkan ide dan inovasi produk lokal Indonesia agar mampu bersaing dengan produk asing. Sekian dari penjelasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.